Selamat datang kembali di kelas kimia dasar atau General Chemistry. Kali ini kita bakal jelasin tentang notasi ilmiah dan juga angka signifikan atau angka penting. Nulis angka yang kecil banget bisa jadi sangat menyusahkan. Misalnya kalau kita harus nulis angka 0,0000000 sekian. Atau angka yang besar banget sampai triliun atau juta triliun. Makanya supaya lebih mudah, di sini kita bisa pakai notasi ilmiah. Kita akan kasih contoh untuk angka yang besar. Misalnya di sini kita punya angka 485.000. Angka ini kita bisa sederhanain dengan bikin ini jadi angka desimal yang cuma punya satu angka sebelum koma. Kayak di sini kita bisa taruh angka koma di sini jadi 4,85. Dan karena kita pindahin komanya ke arah kiri sebanyak 5 angka, jadi di sini kita bisa tulis kali 10 pangkat 5. Ini jadi lebih simpel. Terus gimana kalau kita punya angka yang lebih kecil dari 0? Misalnya 0,007543. Di sini kita bakal pindahin komanya ke arah kanan jadi 7,543. Dan karena kita pindahinnya sebanyak 3 angka, jadi di sini kita bisa tulis kali 10 pangkat minus 3. Jadi dengan notasi ilmiah ini kita bisa nulis angka yang sangat besar atau angka yang sangat kecil dengan lebih mudah dan simpel. Oke, sekarang kita masuk ke angka signifikan atau angka penting. Simpelnya, angka signifikan ini menunjukkan seberapa akurat kita mengetahui sebuah angka. Kita kasih contoh di sini, misalnya kita tanya berapa jarak dari Jakarta ke Mekah. Terus dijawab dengan kira-kira sekitar 8.000 km. Di kondisi ini, jawabannya masih kurang akurat karena jaraknya masih perkiraan di rentang 7.000-an dan 9.000-an. Di sini, 3 angka 0 di belakang angka 8 ini nggak signifikan karena merupakan perkiraan aja. Jadi, jawaban 8.000 cuma punya satu angka signifikan. Beda lagi kalau kita jawabnya 7.900 km. Di sini perkiraan rentangnya jadi lebih sempit. Jadi cuma plus minus 100 km. Dan angka signifikannya jadi ada 2. Dan kalau kita jawab 7.990 km, ini jadi lebih akurat lagi. Dengan angka signifikan lebih banyak. Jadi ada 3 angka signifikan. Jadi simpelnya, angka signifikan ini menunjukkan seberapa tahu kita dengan keakuratan angka itu. Semakin banyak angka signifikannya, berarti semakin tahu kita dengan keakuratan angka tersebut. Nah, di sini ada beberapa ketentuan dalam menentukan ada berapa angka signifikan dari suatu angka. Sewaktu menentukan jumlah angka signifikan, yang perlu kita perhatiin itu adalah angka 0. Karena semua angka selain angka 0 adalah angka signifikan. Ini adalah rule yang pertama. Angka dari 1 sampai 9 semuanya adalah angka signifikan. Contohnya 456 punya 3 angka signifikan. 12,34 punya 4 angka signifikan. Rule selanjutnya, setiap angka 0 yang ada di antara angka bukan 0 adalah angka signifikan. Misalnya 2008, ini punya 4 angka signifikan. 1,05 punya 3 angka signifikan. Angka 0 di depan angka bukan 0 bukan angka signifikan. Misalnya 0,0075. 3 angka 0 ini bukan angka signifikan. Jadi 0,0075 cuma punya 2 angka signifikan. Atau contoh lain 0,4
Ini cuma punya satu angka signifikan. Angka 0 di belakang angka bukan 0 itu bukan angka signifikan. Kayak 25.000. Ini cuman ada dua angka signifikan. 2 sama 5. 3 angka nolnya bukan angka signifikan. Tapi 0 di belakang angka bukan 0 bisa jadi angka signifikan kalau pertama, ada di belakang angka bukan 0 yang punya tanda desimal atau koma. Misalnya 5,00. Ini punya 3 angka signifikan. 0 di akhir sama di belakang angka koma ini adalah angka signifikan. Contoh lain, 0,02080. Ini punya 4 angka signifikan. 2, 0, 8, 0. Dua angka 0 di awal ini bukan angka signifikan. Ingat rule yang di awal tadi? Angka 0 di depan angka bukan 0 bukan angka signifikan. Kedua, angka 0 setelah angka bukan 0 yang ditandai. Ini angka signifikan. Misalnya 25.000 dengan tanda di sini. Berarti ada 3 angka signifikan. Ketiga, angka 0 dalam bentuk notasi ilmiah. Misalnya 4,5 kali 10 pangkat 2. Punya 2 angka signifikan. Tapi kalau ditulis 4,50 kali 10 pangkat 2, berarti ada 3 angka signifikan. Oke, itu tadi aturan-aturan dalam penentuan angka signifikan. Sekarang kita lanjutkan ke pengoperasian angka signifikan. Operasi perhitungan angka signifikan ini maksudnya aturan yang dipakai buat membulatkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari data-data hasil pengukuran yang punya angka signifikan. Pertama, buat penjumlahan sama pengurangan. Aturannya adalah hasil operasi cuma boleh punya satu tempat desimal paling sedikit dari angka-angka yang dioperasikan. Maksudnya hasilnya harus dibulatkan sampai punya jumlah tempat desimal yang sama dengan angka yang punya tempat desimal paling sedikit. Misalnya operasi penjumlahan 12,345 ditambah 1,23. Angka yang pertama punya 34 desimal. Angka yang kedua punya 2 tempat desimal. Hasil perhitungannya itu 13,575. Karena tempat desimal yang paling sedikit itu 2 tempat desimal, berarti hasil perhitungannya harus dibulatkan jadi 2 tempat desimal. Berarti hasilnya jadi 13,58. Terus yang kedua buat perkalian dan pembagian. Aturannya, hasil operasi cuma boleh punya jumlah angka signifikan yang sama dengan bilangan yang punya jumlah angka signifikan paling sedikit. Contohnya kita punya operasi perkalian 2,5 kali 3,25. Angka pertama punya 2 angka signifikan. Angka kedua punya 3 angka signifikan. Karena angka pertama punya jumlah angka signifikan paling sedikit, yaitu 2 angka, berarti hasil perkaliannya cuma boleh punya 2 angka signifikan. Kalau di sini hasilnya 8,125. Ini hasilnya punya 4 angka signifikan. Kita harus bulatkan sampai cuma punya 2 angka signifikan. Jadi hasilnya 8,1. Selain itu, kita juga punya aturan terkait pembulatan. Jadi kalau angka yang mau diilangin kurang dari 5, berarti angka sebelumnya tetap. Contohnya 3,24. Dibulatkan jadi 3,2. Kalau angka yang mau diilangin lebih dari 5, berarti angka sebelumnya ditambah 1 atau dibulatkan ke atas. Contohnya 3,26, berarti dibulatkan jadi 3,3. Kalau angka yang mau diilangin pas angka 5, berarti kita lihat angka sebelumnya. Kalau angka sebelumnya ganjil, berarti dibulatkan ke atas. Contohnya 3,35. Dibulatkan jadi 3,4.
Nah, kalau angka sebelumnya genap, berarti dibulatkan ke bawah. Contohnya 3,45. Dibulatkannya jadi 3,4. Oke, terakhir buat pembahasan di video ini kita bakal ngomongin tentang akurasi sama presisi. Apa sih akurasi dan presisi ini? Akurasi mengacu ke seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi akurasi ini bicara tentang kebenaran atau ketepatan. Misalnya kalau nilai sebenarnya dari berat suatu objek itu 10,0 gram dan hasil pengukurannya 9,9 gram, berarti bisa dibilang hasil pengukurannya akurat. Presisi mengacu ke seberapa dekat hasil pengukuran dari beberapa pengukuran antara satu sama yang lain. Jadi presisi ini bicara soal konsistensi. Misalnya objek yang tadi beratnya 10,0 gram, kita ukur 3 kali, hasilnya 9,2 gram, 9,3 gram, dan 9,2 gram. Walaupun hasilnya lumayan jauh dari nilai sebenarnya, tapi hasil ini presisi karena nilainya saling berdekatan. Kalau diibaratkan pakai hasil tembakan anak panah, kalau semua anak panah ngumpul di tengah sasaran, ini berarti hasilnya akurat dan presisi. Kalau hasilnya tersebar tapi masih di area tengah, ini akurat tapi nggak presisi. Kalau semua anak panah ngumpul di satu bagian yang jauh dari sasaran, berarti ini presisi tapi nggak akurat. Nah, kalau nyebar dan saling berjauhan, berarti ini nggak akurat dan nggak presisi. Oke, segitu dulu buat seri kimia dasar atau general chemistry kali ini. Kita akan lanjut di video-video yang lain terkait konsep-konsep dari kimia. Silahkan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa.